Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah memasuki di dunia SMK, sudah kelas 10 SMK. Pada materi IPA, pertemuan pertama kita akan membahas pada bab 1 yaitu metode ilmiah. Ada hakikat ilmu pengetahuan alam atau sains. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya IPA atau ilmu pengetahuan alam, itu telah mengubah sejarah peradaban manusia menjadi lebih modern. Nah, tanpa disadari, manusia telah mengeksploitasi alam secara besar-besaran dan mengabaikan keutuhan alam. Seiring dengan berkembangnya kemajuan sains dan teknologi, ketersediaan sumber daya lama-lama menurun. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan manusia selanjutnya, yang saat ini telah ditandai dengan perubahan iklim akibat pemanasan global. Maka dari itu, kita perlu mengkaji hakikat dari ilmu pengetahuan alam atau sains yang sesungguhnya. Jadi hakikat dari IPA atau ilmu pengetahuan alam itu ada dua. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam sebagai disiplin ilmu, dan yang kedua, ciri ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam sebagai disiplin ilmu. Berbagai disiplin ilmu yang dipelajari manusia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, ilmu alam atau natural science, misalnya kimia, fisika, biologi. Yang kedua, ilmu sosial atau social science, misalnya sosiologi, ekonomi, manajemen. Dan yang ketiga, humanitas atau ilmu budaya, misalnya bahasa, agama, kewarganegaraan. Ilmu pengetahuan alam itu bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Jadi manusia itu rasa ingin tahunya tinggi, rasa penasarannya tinggi. Jadi manusia itu memiliki rasa ingin tahu mengenai benda-benda di sekitarnya dan dirinya sendiri. Jadi kepo. Seperti itu. Dan rasa ingin tahu tersebut, manusia selalu menggunakan akal dan pikirannya untuk mencari tahu serta mempelajari gejala-gejala alam agar dapat bermanfaat dalam kehidupannya. Sehingga ilmu pengetahuan alam atau sains itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam secara apa adanya. Kita kembali ke home, kita lanjut yang kedua yaitu ciri ilmu pengetahuan alam. Ciri ilmu pengetahuan alam itu ada 6. Yang pertama, konkret. Apa itu konkret? Konkret itu artinya IPA memiliki objek kajian berupa benda-benda atau gejala-gejala alam yang nyata. Jadi konkret itu nyata dan dapat ditangkap oleh indera. Contohnya tumbuhan, benda langit, hujan. Dan yang kedua harus logis. Apa itu logis? Logis itu cara berpikir dengan menggunakan logika, jadi sesuai dengan logika. Kesimpulan yang diambil berdasarkan logika-logika tertentu, baik secara induktif dan secara deduktif. Yang ketiga yaitu objektif. Objektif itu sesuai dengan fakta dan bukti kebenaran ilmiah secara apa adanya tanpa ditambahi ataupun ditutupi dengan mitos dan penasaran. Jadi nggak boleh. Selanjutnya, yang keempat yaitu empiris. Empiris itu dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, yaitu pengalaman yang konkret yang dapat dirasakan oleh semua orang dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kelima, sistematis. Sistematis itu didasarkan pada langkah-langkah dan berurutan. Urutannya bagaimana? Yaitu sesuai dengan metode ilmiah, sehingga ketika orang lain ingin melakukan hal yang sama, maka hasilnya juga akan sama. Dan yang terakhir yaitu teori-teorinya berlaku umum. Jadi begitu banyak teori-teori sains yang lahir dari ilmuwan yang mengkaji gejala-gejala alam. Teori-teori itu berlaku umum dan dapat diketahui oleh orang lain tanpa batas. Nah, untuk pertemuan pertama kita hanya akan membahas ini saja.
Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dicatat apa yang saya sampaikan tadi, disalin. Bisa diulang lagi videonya apabila kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.